Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke, materi pertama itu kita tentang deret. Kalian pasti sudah tahu ya, sebelumnya kalian sudah pernah membahas tentang deret aritmatika, kemudian deret geometri, ya kan? Masih ingat tidak? Sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Apa yang membedakan antara deret aritmatika dan juga geometri? Izin menjawab, Bu, kalau deret aritmatika itu ada selisih berupa penjumlahan ataupun pengurangan. Kalau yang geometri itu biasanya perkalian, kalau enggak pembagian. Oke, ya. Secara garis besarnya seperti itu ya untuk deret aritmatika dan juga deret geometrinya. Nah, untuk pembahasan pertama ini kita bukan membahas deret aritmatika dan juga deret geometrinya ya. Kita lebih membahas tentang deret tak hingga dan juga deret berhingganya. Gitu. Jadi kalau deret sendiri itu apa sih? Apa? Ayo. Apa? Deret itu adalah urutan suku-suku yang mengikuti suatu aturan. Bisa dalam bentuk jumlah, tadi bisa dalam bentuk jumlah, pembagian, ataupun perkalian. Jadi intinya suku-sukunya itu merupakan suatu barisan bilangan di mana nanti mereka akan memiliki keteraturan tertentu. Gitu. Oke. Terus kemudian pendahuluan terlebih dahulu ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa ini banyak beberapa besaran fisis nantinya yang bisa direpresentasikan dalam bentuk suatu rumusan matematik. Nah, ini biasanya sering dijumpai bentuknya itu dalam bentuk penjumlahan sejumlah besaran lainnya. Nah, misalnya seperti ini. Pada representasi gerak satu benda, itu kan dimensi yang posisinya dinyatakan dalam bentuk dimensi benda yang posisinya itu dinyatakan dengan bentuk X fungsi T, di mana nanti konstannya ketika dalam keadaan konstan dia itu nilai xt-nya itu sama aja dengan nilai x0-nya atau posisi awalnya. Sedangkan berbanding lurus terhadap waktu xt-nya itu berubah menjadi x0 plus vt. Atau pada fungsi kuadratnya nilai xt-nya itu adalah x0 plus vt plus setengah at kuadrat. Ini termasuk apa ini? Halo? Termasuk apa? Kondisi apa ini? Di fisika berarti representasi gerak satu dimensinya itu? GLB. Nah, ya, maaf, sebentar. Ya, GLB dan juga GLBB. Nah, ini nanti bisa kita representasikan dengan menggunakan suatu deret. Kondisi lainnya nanti yang bisa lebih kompleksnya itu bisa melibatkan dari suatu fungsi pangkat 3 atau lebih besar lagi, maksudnya bisa pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Kemudian persamaan posisi benda itu secara umum bisa dinyatakan juga dalam bentuk polinom atau suku banyak dari suatu variabel waktu t-nya. Yaitu kalau misal fungsi xt-nya itu adalah c0 plus c1t plus c2t kuadrat plus c3t pangkat 3 dan seterusnya. Itu kan menurut suatu aturan tertentu, itu kan dia adalah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga cn dikalikan t pangkat n. Berarti kan ini menunjukkan bahwa
suatu fungsi itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan dari suku-suku pangkat dari suatu variabel tertentu. Gitu. Jadi sama aja kan tadi kalian pembahasannya tentang deret itu apa sih? Apa? Urutan atau suku-suku Urutan yang Urutan dari mengikuti suku-suku. aturan yang bisa suku-sukunya dalam bentuk merupakan satu dari jumlah atau bilangan. kali. Nah, ini yang merupakan sebagai aturannya. Gitu. Nah, ini biasanya nanti pengaplikasiannya itu untuk persoalan komputasi ataupun analisa numerik. Gitu. Untuk penyelesaian deretnya. Oke, terus kita masuk ke deret konvergen dan divergen. Kalau sebelumnya kita sudah membahas, kalian sudah tahu ya tentang deret aritmatika dan juga deret geometri. Nah, sekarang kita pembahasannya adalah deret konvergen dan divergen. Deret konvergen dan divergen itu sebenarnya merupakan deret tak hingga. Yang membedakan itu adalah kalau deret konvergen itu dia tidak sama dengan tak hingga. Gitu. Jadi sebentar. Jadi ini deret konvergen dan divergen itu sebenarnya adalah deret tak hingga. Yang membedakan untuk deret konvergen itu merupakan deret apa tadi? Tidak sama Tak dengan sama dengan tak hingga. Ya, berhingga. Artinya nilainya itu tidak sama dengan tak hingga. Sedangkan kalau deret divergen itu merupakan apa? Berarti tak hingga, Bu. Tidak berhingga nilainya. nilai jumlahnya itu tak berhingga. Tak berhingga ya, berarti nilainya adalah sampai menunjukkan nilai yang tidak tertentu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian hasil penjumlahan n buah dari suatu suku pertama itu kan merupakan penjumlahannya ya. Nilai Sn ini itu kan penjumlahan dari semua suku-sukunya, di mana suku-sukunya itu memiliki nilai tertentu. Itu kalau misal nilainya adalah A1, A2, A3 sampai nilainya AN, itu kan sama aja dengan N, sigma N sama dengan 0 sampai N besar, dikalikan dengan nilai deret tertentunya adalah AN. Nah, itu tadi, karena suatu deret tadi dikatakan sebagai suatu konvergen, itu ketika dia memiliki jumlah yang berhingga. Artinya, untuk jumlah suku N-nya itu yang tak berhingga. Jadi ketika nilai S-nya itu sama dengan S tak hingga, itu akan memiliki nilai tertentu yang berhingga. Jadi ada nilainya. Gitu. Itu yang membedakan antara konvergen dan juga divergen. Nah, contohnya seperti ini, ketika nilai S, suatu deret ya, 1, min setengah, plus sepertiga, min seperempat, ini kan memiliki aturan yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, min 1 pangkat N dikalikan seper N. Saya kecepatan nggak ya? Untuk menjelaskan. Tidak, Bu. Menurut saya tidak, Bu. Tidak, Tidak, Bu. Bu. Oke. Bu. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah deret divergen. Deret divergen tadi kan dia tak berhingga, tidak mempunyai jumlah yang tertentu atau tak berhingga. Sehingga contohnya seperti ini, nilai 1, 2, plus 4, 8, 16, dan seterusnya itu aturannya adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat N. Jadi nilainya, nilai penjumlahan nilai S-nya, dia itu akan bertambah besar nilainya. Karena bertambah besar ketika nilai N-nya itu juga semakin banyak, maka nilai S tak hingganya itu sama dengan tak hingga. Gitu. Itu yang membedakan antara deret konvergen dan juga deret divergen. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Mohon maaf, Bu. Bisa diulangin yang bagian tadi, Bu, yang S sama yang nilainya semakin besar itu tadi apa ya, Bu? Yang mana? Yang ini? Bukan yang slide terakhir tadi, Bu. Oke, yang slide terakhir. Ya, terima kasih, Bu. Ininya, suku-sukunya ini loh, Mas. Dia kan selalu bertambah besar nilainya ketika nilai N-nya itu semakin banyak.
Sehingga kan nilainya ini kan dia menjadi tak hingga, banyak. Sehingga ini digolongkan sebagai deret divergen. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Sampai sini paham? Bu, izin bertanya. Juga konvergen. Oke, iya. Boleh dijelaskan kembali yang contoh deret konvergen tadi, Bu? Oke. Nah, kalau deret konvergen tadi kita sudah mendapatkan ya bahwa dia nanti akan memiliki nilai. Ya. Jadi nilainya itu dia berhingga. Lebih gampangnya itu ketika kalian bilangnya seperti ini loh. Deret konvergen itu ada nilainya, sedangkan deret divergen itu nilainya itu tak terhingga gitu. Makanya kan kalau yang konvergen ini lihat ininya, apa namanya, deretnya. Nilai S-nya itu kan 1 min setengah plus sepertiga min seperempat dan seterusnya kan. Dia memang memiliki aturan ini, min 1 pangkat N seper N. Lihat nilainya. Dia kan 1 dikurangi setengah, ditambah sepertiga, kemudian dikurangi seperempat, dan seterusnya. Artinya nanti di suatu saat dia akan memiliki nilai. Gitu loh. Dimana nilainya itu bukan tidak berhingga. Gitu. Paham tidak? Membedakan antara konvergen dan juga divergen. Berarti kalau yang deret konvergen itu nanti sama dengannya ada nilainya, sedangkan yang divergen itu pasti tidak terhingga gitu ya, Bu? Iya, secara kasarannya untuk bisa membedakannya seperti itu, Mbak. Nanti kalian harus melihat dari ininya, deretnya itu. Gitu. Nah, makanya perlu nanti ketika kalian sudah memahami deret konvergen dan juga divergen, itu kalian perlu yang namanya uji konvergensi. Nah, uji konvergensi ini fungsinya adalah untuk mengetahui apakah deret tersebut itu adalah deret konvergen ataukah dia merupakan deret divergen. Gitu. Oke, sampai sini dulu pemahaman terhadap deret konvergen dan juga deret divergen. Paham nggak? Izin bertanya kembali Bu. Ya. Berarti kalau yang konvergen tadi kan itu kan Ibu mengatakan ada nilainya dengan tandanya kan tadi nilai plus minus plus minus plus minus. Berarti itu kan nanti ujung-ujungnya sama dengan itu ada nilainya ya Bu. Berarti kalau yang divergen itu misal tandanya plus 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 semua, kalau min min semua gitu ya Bu? Enggak gitu juga Mas. Nanti kalian akan bisa melihat bahwa makanya itu loh, nanti kita memerlukan yang namanya uji konvergensi. Jadi seperti ini, bisa dituliskan bahwa deret tak hingga itu tadi kan ada dua, yaitu konvergensi. Sebentar, ada yang masuk, baru masuk. Konvergensi dan juga ada konvergensi dan juga divergensi. Nah, konvergensi itu apa? Dia jumlahnya berhingga. Nanti dilihat saja dari nilainya itu loh. Nilainya, kalau dia jumlahnya berhingga, artinya kan dia tidak sama dengan tak hingga. Nah, sedangkan kalau divergen, tadi apa? Dia merupakan jumlah tidak berhingga. Gitu ya. Berarti nanti karena dia divergen itu adalah tak hingga, berarti nanti dia akan memiliki bilangan jadi dia nanti akan memiliki bilangan yang tidak mempunyai jumlah tertentu. Apa ya? Makanya lebih enaknya bahwa kita bisa bilang bahwa konvergen itu dia sama-sama akan ada nilainya. Tetapi bedanya kalau konvergen itu ada angkanya, sedangkan divergen itu lebih banyaknya adalah nilai tak hingga. Nah, makanya diperlukan yang namanya uji konvergensi ini.
Fungsinya untuk supaya kita bisa mengetahui apakah suatu deret itu merupakan deret konvergen ataukah merupakan deret divergen. Gitu. Jadi nanti nggak selalu bahwa nilainya itu akan misal deret yang konvergen itu pastinya dia merupakan deret dengan plus dan juga minus, bukan seperti ini. Gitu. Nanti makanya perlu yang namanya uji ini loh, uji konvergensi. Intinya nanti bahwa hasil dari keseluruhannya, jumlah keseluruhannya, itu nilainya adalah berhingga. Kalau berhingga itu berarti merupakan konvergen. Kalau dia merupakan tak berhingga, nilainya adalah divergen. Itu tadi hanya contoh saja bahwa untuk misal deret yang plus dan juga minus untuk yang dikonvergen itu ternyata nilainya dia adalah berhingga, sehingga dia termasuk sebagai deret konvergennya. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke uji konvergensinya? Maaf Bu, izin bertanya, berarti kita dapat mengetahui apakah itu konvergen dan divergen setelah melakukan uji konvergensi itu ya Bu? Maksudnya Iya. dalam arti kita tidak bisa langsung menentukan apakah ini konvergen dan divergen setelah satu kali melihat gitu ya Bu? Tidak bisa ya Bu? Tidak bisa. Jadi kita harus melakukan suatu uji. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, untuk uji konvergensi sendiri, jadi untuk nilai N yang tak hingga, nilai Sn-nya suatu deret itu akan menuju limit tertentu. Jadi bisa membesar ataukah mengecil tanpa batas atau bisa berisolasi. Gitu. Oke, yang pertama yaitu ada uji pendahuluan. Jadi untuk uji pendahuluan itu adalah atau biasanya disebut sebagai uji awal ya. Jadi ini melihat dari sebentar ya. Adik-adik di sana dulu sayang. Oke, maaf ya ada gangguan. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk uji pendahuluan atau uji awal ini kita gunakan untuk mengetahui ya nilai. Jadi nanti ada beberapa uji yang digunakan untuk menentukan uji konvergensi. Nah, salah satunya adalah uji awal ini. Nah, kalau uji awal atau pendahuluan ini biasanya kita gunakan untuk mencari nilai dari limitnya. Jadi kalau misal nilai limitnya, nah, kalau nilai limit N mendekati tak hingga nilai AN-nya itu tidak sama dengan 0, maka sudah pasti nilai dari deret tersebut merupakan deret divergen. Tetapi ketika nilai limitnya itu AN-nya sama dengan 0, ini perlu dilakukan uji lainnya. Gitu. Bisa dengan menggunakan uji pembanding khusus atau pembanding rasio atau menggunakan uji integral. Selanjutnya nanti yang akan saya infokan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada deret misal ya, setengah plus 2/3, kemudian plus 3/4, plus 4/5 dan seterusnya. Ini kan dia sudah membentuk suatu deret ya, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n plus 1 per n plus 2. Dimana ini merupakan deret divergen. Kenapa? Karena hasil limit N mendekati tak hingga dari N plus 1 per N plus 2 itu nilainya adalah berapa? Nilainya berapa? Setengah bukan? Kok setengah? Maaf Bu, lupa.
Nah, kan untuk mencarinya itu gini loh, limit n mendekati tak hingga itu kalau misal ada seperti ini berarti kalian harus mencari apa? Nilai fungsi n dengan pangkat tertinggi. Iya nggak? Sehingga kan ini bisa di limit n mendekati tak hingga itu adalah karena n plus 1 per n plus 2 itu kan nilai yang paling tinggi pangkat nilai n-nya itu kan n pangkat 1 sehingga bagaimana? Berarti kan ini nilainya masing-masing harus dibagi dengan nilai pangkat ya. Berarti kan ini n per n ditambah 1 per n dibagi n per n plus 2 per n. Ini kan sudah pasti nilainya adalah 0. Nah, yang ini itu kan adalah nilainya 1 kan? 1. Nah, makanya ini termasuk apa? Termasuk deret divergen. Paham nggak ini? Insya Bu, Allah. kenapa nilainya 1 tapi divergen, Bu? Ya karena nilainya tidak sama dengan 0, makanya itu merupakan deret divergen. Jadi setiap pengujian konvergensi ini nanti itu ada aturannya masing-masing. Berarti Bu, Kak, berarti untuk yang uji pendahuluan ini sudah ditentukan ya Bu, kalau tidak sama dengan 0 itu berarti divergen, dan untuk yang sama dengan 0 itu berarti harus dihitung ulang untuk menentukan apakah itu konvergensi atau bukannya Bu. Iya. Baik Bu. Gitu. Jadi nanti ada aturannya. Makanya tadi saya yang ini mana ya namanya? Oh ya, ini tadi saya bilang kan bahwa ini intinya itu ada di sini kan. Bahwa untuk uji pendahuluan itu digunakan dengan menggunakan limit, dimana kalau misal nanti tidak sama dengan 0 berarti dia sudah pasti divergen, tapi kalau misal nilainya sama dengan 0 berarti kalian perlu uji yang lainnya gitu. Sama halnya kayak ini contoh deretnya ya, hasilnya ternyata dia deret ketentuannya itu adalah 1/n, padahal limit n mendekati tak hingga untuk 1/n itu kan berarti limit n mendekati tak hingga 1/n per n per n kan. Makanya ini nilainya apa? Ini kan nilainya adalah 0/1 sehingga nilainya sama dengan 0. Makanya dia memerlukan apa? Memerlukan uji yang lainnya. Gitu. Oke, sampai sini paham dulu untuk uji pendahuluan atau awalnya? Berarti Bu, ya? yang uji pendahuluan ini kalau misalnya sudah divergen berarti ya sudah hasilnya divergen ya Bu. Kalau misalnya bukan divergen berarti ada uji selanjutnya gitu Bu. Iya. Berarti gitu. ini hanya awalan saja ya Bu. Iya, awalan saja. Baik Bu. Makanya tadi saya bilang bahwa ketika kita melihat melihat suatu deret, itu kita tidak bisa langsung menunjukkan bahwa itu deret divergen ataupun konvergen. Coba diuji dengan uji awalnya. Kalau misal nilainya itu tidak sama dengan 0, berarti nilai deretnya itu merupakan deret divergen. Tapi kalau misal nilainya adalah 0, berarti kita perlu ke tahap lanjutan, yaitu kita memerlukan uji lainnya supaya menentukan dia sebenarnya benar-benar konvergen atau enggak. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Paham? Ibu, Iya. bisa dijelaskan kembali Bu yang limit n mencapai tak terhingga n per n plus 1 n itu Bu. Yang sama dengan 1 itu Bu. Terima kasih. Yang divergen ya. Sebentar, saya hapus dulu ya ini.
Oke, yang sebentar, ininya belum saya ubah. Oke, tadi yang ini ya, yang divergen itu ya, uji awalnya. Jadi kalau kalian masih ingat matematika dasar ya, ini sebenarnya sudah apa ya, harusnya sudah paham lah kalian ya. Jadi kalau ada limit n mendekati tak hingga, terus n plus 1 per n plus 2. Nah, ketika mau mencari nilai limit dari suatu fungsi n plus 1 per n plus 2, itu kan karena ini nilainya adalah tak hingga, bukan nilai suatu tertentu ya. Maksudnya bukan nilai mencapai n itu sama dengan 2 atau selainnya ya. Tapi kalau misal dia merupakan nilai n tak terhingga, kalian harus mencari dari fungsi ini, di mana yang memiliki nilai n dengan pangkat tertinggi. Itu. Jadi kalau misal ya, karena di sini kebetulan pangkat tertingginya adalah n pangkat 1, makanya untuk nilai limitnya itu untuk n mendekati tak hingga itu adalah n per n ditambah 1 per n dibagi n per n plus 2 per n. Tuh. Nah, nilainya bagaimana? Ini kan 2 per n, itu kan nilainya adalah 0. Sedangkan n per n itu kan nilainya adalah 1. Ini juga 1. Makanya 1 plus 0 itu kan sama dengan 1. Sedangkan yang bawah juga sama. 1 plus 0 itu nilainya juga 1. Makanya hasilnya 1. Gitu. Sekarang kalau misal, nah sekarang kalau misalnya kalian memiliki pangkat 2-nya ya. Jadi misal seperti ini. Limit n mendekati tak hingga. Misal suatu fungsinya adalah ini, n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 per n pangkat 3 plus 1. Nah, dari persamaan tersebut, mana yang merupakan n pangkat besarnya? N pangkat 3, Bu. N pangkat 3, Bu. Karena n pangkat 3 ya, berarti limit dari nilai limit n mendekati tak hingganya Oke, berarti limit n mendekati tak hingga berarti kan ini n kuadrat dibagi n pangkat 3 ditambah 2n per n pangkat 3 ditambah 1 ya, n pangkat 3 ya, maaf, dibagi n pangkat 3 per n pangkat 3 ditambah 1 per n pangkat 3. n pangkat 3. Berarti bagaimana? Ini nilainya adalah 0. n ya, seper n. Terus kemudian ini nilainya adalah 0. ini 2 per n 2 per n ya. kuadrat. 2 per n kuadrat, terus ini sepertiga, seper n pangkat 3, ini sudah pasti nilainya 0 ya. Ini nilainya 1, terus ini nilainya 0. Nah, kan masih ada 2 per, apa itu namanya? 2 per, itu 1 per n. Maaf, seper n ya, seper n, terus ditambah 2 per n kuadrat. Seper n ditambah 2 per n. Nah, ini bagaimana untuk penyelesaiannya? Jadi kalau misal suatu konstanta dibagi n-nya kan harusnya berarti sekarang tinggal diubah ke tak hingga. Berarti 1 per tak hingga nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Kemudian 2 per n. 0.
itu juga 0. Makanya hasilnya adalah 0 nilai AN-nya. 0/1. Paham sampai sini? Oh, mohon maaf, Bu, bisa diulangin yang seper N tadi, Bu, kok jadi 0? Oke. Tak pindah ke tempat lain aja ya Mas ya. Ini terlalu... Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sebentar. Saya tak buka Word-nya dulu. Memang susah sih kalau misal kita mau fisika matematika terus dalam kondisi seperti ini ya, secara luring, secara daring itu. Oh ya, ini udah ada. Pennya tadi. Harusnya ada pennya. Supaya ini. Oh ini. Oke, tadi itu saya menuliskan nilai limit N mendekati tak hingga, apa ya? N pangkat 3 ya? Atau 2? Plus 2N plus 1 per N pangkat 3 plus 1 ya? Anggap aja seperti ini ya. Nah, Maaf Bu, masih muncul PPT-nya Masih Bu. di PPT, oh Bu. masih di PPT? Iya. Bentar. Maaf. Oke. Sudah kelihatan Word-nya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah Ibu. Oke. Nah, ini kan limit N mendekati tak hingga N kuadrat plus 2N plus 1 per N pangkat 3 plus 1 ya. Kalau misal dituliskan, itu kan pangkat tertingginya memang N pangkat 3. Berarti kan limit N mendekati tak hingga, itu kan N kuadrat per N pangkat 3 ditambah 2N per N pangkat 3 ditambah seper N pangkat 3 per ini N pangkat 3 per N pangkat 3 ditambah seper N pangkat 3. Nah, ini sudah diketahui ya bahwa nilai suatu konstanta ketika dia dibagi dengan suatu bilangan tak terhingga berarti nilainya adalah sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti kan ini nilainya juga 0, ini nilainya adalah 1. Nah, yang di sini itu kan dia tinggal seper N. Seper N itu kan N-nya itu akan diubah menjadi tak hingga. Berarti kan 1 per tak hingga. Ya. Berarti kan nilainya ini juga 0. Ya tidak? Terus kemudian ini N per N kuadrat. Ini kan tak hingga nilainya. Tak hingga kuadrat ya. Tapi kan ini dia konstanta dengan per tak hingga. Berarti nilainya juga sama dengan 0. Berarti hasilnya nilai limit N mendekati tak hingga, kita tuliskan aja ya, 0 plus 0 plus 0 per 1 plus 0. Nilainya adalah 0. Gitu. Sampai sini, paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi nanti aturannya seperti ini loh. Tadi sudah saya tuliskan ya. Sebentar, ini. Bahwa nilai kalau C dibagi tak hingga itu sama dengan 0,
Terus kemudian kalau misal konstanta dipangkatkan dengan tak hingga, berarti nilainya apa? Tak hingga. Terus kalau misalnya tak hingga ditambah konstanta, hasilnya? Tak hingga. Tak hingga. Kalau tak hingga dikurangi konstanta, hasilnya adalah? Tak hingga. Ya juga. Nah, sekarang kalau misal tak hingga, tak hingganya ini dikali dengan suatu konstanta, berarti nilainya adalah? Adalah nilai tak hingga. Kalau misal log tak hingga bagaimana? Log tak hingga itu hasilnya Tak hingga juga, Bu. Kalau misal lem tak hingga, itu juga nilainya adalah tak hingga, gitu ya. Jadi ini beberapa aturan kalau penjumlahan, pembagian, perkalian, log ataupun len dari nilai suatu tak hingganya. Oke, sampai sini. Kita kembali ke ini ya, slide-nya ya. Maaf ya, ada backsound. Oke, tadi uji pendahuluan sudah. Kita masuk ke uji pembandingan. Oke, yang kedua adalah